Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Hakam Salahuddin, MH, selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Tata Negara, serta teman-teman semua yang kami hormati. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak pembimbing yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator. Pada pertemuan kali ini, perkenalkan, saya Peri Herlambang dengan NIM 126103201011, serta rekan saya yang pertama Novelia Dian Asmara dengan NIM 126103201001, dan rekan kedua saya Vena Putri Musika dengan NIM 126103201002. Pada presentasi kali ini, kelompok kami membawakan tema tugas dan kewenangan independen, dan materi yang pertama akan saya bacakan yaitu 1. KPU. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan yaitu untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti perintah, memutuskan penguasaan yurisdiksi atau kekuasaan. Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan. Kewenangan karisma atau kekuatan fisik. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum, tugas dan wewenang KPU AD dalam penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden meliputi: A. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten atau kota. B. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten atau kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjaannya. Yang kedua, yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tugasnya yaitu memiliki tugas pokok yang menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dalam Undang-Undang tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan terhadap ketuhanan bangsa dan negara. Contoh tugas pokoknya yaitu operasi militer untuk perang. Operasi militer selain perang yaitu untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, dan mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Yang ketiga yaitu Komnas HAM. Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan lembaga mandiri di Indonesia yang memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga negara lain. Dasar pembentukan Komnas HAM yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tugas dan wewenang Komnas HAM. 1. Dalam bidang pengkajian dan penelitian. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia. 2. Dalam bidang penyuluhan, penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal ataupun non-formal. Bekerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lain di tingkat nasional, regional, atau internasional. 3. Dalam bidang pemantauan, pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hak pengamatan tersebut. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengarkan penjelasannya. 4. Dalam bidang mediasi, perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi,
negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan juga penilaian ahli. Saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yakni Bank Indonesia dan Kepolisian. Dari materi yang keempat, yakni Bank Indonesia, meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang juga diatur dalam hubungan kelembagaan dan juga kerjasama antar lembaga sebagaimana yang telah diikuti Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dalam menjalankan tugas wewenangnya yang bebas tanpa campur tangan pihak lain. Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur juga mengawasi bank. Yang kelima, yakni tentang kepolisian, yakni kewenangan Polri merupakan wewenang yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diatur secara rinci dalam pasal ketiga. Menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisikan sebagai berikut. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan juga memberi perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.